pagi Mbak. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah ya Bu. Ya. Tadi Ibu dari kesini naik apa? Naik motor. Oke, macet tidak nih Bu jalannya? Tidak Mbak, kalau masih pagi belum macet sih. Oke, berarti aman nih Bu. Ya. Oh iya, sebelumnya Ibu mau dipanggil Ibu atau ada panggilan yang lebih nyaman? Panggil ibu saja Mbak, biar lebih akrab. Oke, berarti saya panggilnya Ibu aja nih. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Sulistiawati sebagai ahli gizi yang akan membantu Ibu pada konseling gizi di pagi hari ini. Nah, dari Ibu itu ada nggak ya keluhan terkait masalah Ibu atau keluhan Ibu yang terkait kesehatan gitu yang bikin Ibu itu memutuskan untuk datang ke konseling ini? Iya, ini Mbak, saya merasakan ini leher rasanya nyeri, terus tangan kaki kok sering kesemutan, kepala sering pusing, badan sering gampang lelah. Sama ini Mbak, saya mau menurunkan berat badan. Berat badan saya kok naik-naik terus Mbak. Oh, begitu ya Bu, baik. Jadi ini buat waktu konselingnya itu sekitar 30 menit Bu. Dari Ibu itu keberatan atau tidak nih? Tidak Mbak. Jadi aman ya Bu? Iya Mbak. Oke, jadi di sini nanti waktu konseling saya akan banyak bertanya Bu. Jadi saya meminta Ibu untuk berbicara dengan sejujur-jujurnya terkait masalah ataupun keluhan yang Ibu rasakan. Biar nanti kita ketemu titik terangnya untuk masalah Ibu yang dialami ini. Baik Mbak. Sebelumnya Ibu udah pernah ngecek berat badan dan tinggi badan? Sudah Mbak. Untuk berat badannya berapa nih Bu? Berat badan saya 67. 67 kilo ya? Sama tinggi badannya? 153. 153. Baik, ini saya izin untuk hitungkan IMT-nya dulu ya Bu. Iya Mbak. Jadi buat IMT Ibu itu sekitar 28,6 kg per meter kuadrat. Nah, IMT itu apa sih? IMT itu buat mengetahui tubuh kita itu termasuk di kategori status gizi apa. Dari perhitungannya itu Ibu tergolong ke kategori obesitas tingkat 1. Begitu Bu. Itu yang Mbak. Ya, nah jadi buat berat badan idealnya Ibu itu sekitar 47,7 kilo. Oh, berarti berlebihan sekali ya Mbak ya? Iya Bu. Nah terus di sini Ibu udah pernah ngecek lab atau belum nih? Oh, kemarin saya baru saja ngeliat check up kemarin. Berarti kemarin hari ya Bu? Iya Mbak. Boleh saya lihat? Oke, jadi Bu, Ibu kan kemarin ada ngecek gula darah sewaktu, terus asam urat sama kolesterol deh. Nah di sini tuh ini batas normalnya. Dari Ibu gula darah sewaktunya itu normal, asam uratnya normal, namun yang bermasalah itu di kolesterolnya Bu. Jadi kolesterol Ibu itu tergolong tinggi karena kolesterol Ibu itu melebihi batas normalnya dari yang sudah ditentukan. Ini batas normalnya itu kurang dari 200. Tetapi kolesterol Ibu tuh di angka 247. Gitu Bu. Iya Mbak. Oke, baik. Berarti permasalahan Ibu tuh di kolesterolnya tinggi deh. Iya Mbak. Oke, buat Ibu tuh sering pusing, terus nyeri badan, mual atau muntah itu tidak deh? Kalau pusing ya, terus badan capek-capek ya, tapi kalau mual-mual tidak Mbak. Oke, berarti Ibu tuh sering pusing, terus capek, tapi tidak mual muntah ya? Iya. Berarti ada nafsu makan ya Bu? Iya. Oke, baik. Kemudian nih, Ibu kalau misalnya makan itu berapa kali sehari? Makan nasi 3 kali sehari Mbak.
Oke, berarti 3 hari sekali ya, Bu? Iya. Ya. Buat makan pagi nih, kemarin hari Ibu makan apa? Makan nasi 2 centong, sama itu ikan 1 ekor, ikan digoreng, terus sama tempe goreng 2 buah. Tempe goreng itu ada sayur atau buahnya gitu tidak nih? Enggak ada. Oke, berarti tidak ada sayur dan buah nih. Oke, buat makan siangnya Ibu makan apa? Nah, makan siangnya saya makan nasi 2 centong, sama gorengan tahu 3 biji, sama oseng kangkung 1 sendok mbak. Oh, oseng kangkungnya tuh berarti ditumisnya pakai minyak ya, Bu? Iya. Oke, baik. Kemudian nih, buat makan malamnya Ibu ada makan apa? Makan malamnya nasi 2 centong, udang goreng 5 biji, sama tempe goreng 2 biji pakai sambal mbak. Oke, berarti ada sayurnya tidak ya, Ibu? Tidak. Ada buahnya? Tidak. Terus selama sehari itu Ibu ada makan kayak selingan gitu atau jajan gitu, itu ada tidak Ibu? Ada mbak, sore saya makan bakso goreng. Bakso gorengnya kira-kira berapa porsi? 1 porsi sekitar 5 bijian mbak. Oh, baik, 5 bijian ya, Bu. Iya. Oke, udah ada lagi? Udah mbak. Oke, itu aja. Saya hitungkan dulu nih, Bu, terkait asupan makannya Ibu sama kebutuhan Ibu itu kira-kira gimana nih? Sebentar ya, Bu. Jadi saya waktu 3 menit. Iya. Berarti Ibu itu nggak suka makan sayur sama buah ya? Iya mbak. Kenapa, Bu? Ya nggak suka saja sih. Oh, nggak suka saja semua sayur semua buah? Iya. Atau ada yang suka Ya tapi kadang-kadang itu? suka yang paling yang suka tertentu sih mbak. Apa aja Bu biasanya? Mbak biasanya ya kaya Ada lagi? sama itu melon. Kalau buat itunya, sayurnya? Sayurnya paling yang suka itu sayur bayam. Oke, jadi Bu, setelah saya hitungkan itu asupan makan Ibu itu berlebih di energinya, soalnya dari kebutuhan Ibu sama yang Ibu asup tuh lebih banyak yang Ibu asup, sama yang lemaknya itu juga berlebih Bu, soalnya dari makanan-makanan Ibu ini yang udah Ibu sampaikan tadi itu kebanyakan digoreng ya Bu. Iya mbak. Nah, kalau digoreng itu lemaknya tinggi, apalagi nih ada kayak udang itu kolesterolnya juga tinggi banget Bu, ditambah lagi digoreng minyaknya juga ada kolesterol, terus juga itu kayak ikan juga itu mengandung kolesterol juga Bu. Jadi buat asupan makan Ibu itu berlebih di energi, karbohidrat, proteinnya cukup, sama lemaknya itu berlebih dan Ibu itu kekurangan di seratnya. Ibu kan nggak suka makan sayur sama buah ya Bu. Iya mbak. Nah itu bikin kebutuhan serat Ibu sehari itu nggak terpenuhi, begitu Bu. Itu ya mbak ya. Iya, selanjutnya nih Bu, buat umur Ibu berapa nih? 44 mbak. 44 tahun ya. Iya. Oke, sama Ibu ada pekerjaan gitu atau enggak? Saya ibu rumah tangga mbak. Berarti sehari-hari itu di rumah aja nih Bu? Iya. Oke, dari Ibu itu ada suka olahraga atau ngikutin senam gitu? Enggak. Berarti Ibu jarang banget buat olahraga nih? Iya. Oke, ada riwayat penyakit gitu atau konsumsi obat Bu? Tidak mbak. Berarti tidak ada riwayat penyakit maupun konsumsi obat yang Ibu jalani saat ini ya? Oke, jadi Bu,
berdasarkan asesmen yang udah kita diskusiin tadi, yang udah Ibu bilang tadi, itu tuh Ibu kelebihan kolesterol karena Ibu itu terlalu sering mengkonsumsi makanan yang banyak lemaknya, banyak minyaknya, digoreng-goreng gitu. Dan kadar kolesterol Ibu itu tinggi juga disebabkan oleh konsumsi lemak Ibu yang berlebihan. Terus buat berat badan Ibu yang lebih itu juga disebabkan karena konsumsi energi Ibu itu juga berlebihan gitu Bu. Nah, di sini Ibu saya rekomendasiin buat dietnya itu diet rendah lemak. Sama nih, Ibu kan tadi pengen nurunin berat badan ya, berarti saya kasih diet rendah energi juga nggak? Iya. Nah, dari Ibu kalau misalnya saya kurangin buat kebutuhan gizinya sehari itu aman tidak Ki? Insya Allah aman ya. Oke, kita mulai dari dikit dulu ya Bu. Mungkin saya kurangin 250 dulu ya. Saya hitungin sebentar, nanti saya jelaskan lagi. Oke, jadi buat kebutuhan Ibu itu sehari sekitar 1368,8 sekian kalori. Nah, ini udah dikurangin 250. Jadi buat diet yang Ibu akan laksanain tadi, itu yang pertama ada diet rendah energi, di mana Ibu itu mengasup makanannya itu lebih sedikit dari kebutuhan Ibu biasanya. Nah, di sini itu tujuannya untuk mencapai status gizi sesuai dengan umur, gender, dan kebutuhan fisik Ibu, sesuai berat badan Ibu juga. Nah, di sini juga mencapai IMT-nya itu menuju normal sekitar 18,5 sampai 25 atau berat badan idealnya Ibu. Insya Allah nanti kalau Ibu melakukan ini akan mengurangi berat badan Ibu itu sekitar 0,5 kg per bulan. Jadi Ibu harus rutin dan komitmen untuk melakukannya deh. Nah, kalau obesitas itu banyak banget Bu, kayak permasalahan gizinya, kayak resikonya itu ada ke dislipidemia, dimana tadi kadar kolesterol Ibu kan juga tinggi ya. Nah, itu tuh bisa terjadi sampai dislipidemia gitu. Kalau udah sampai dislipidemia itu nanti sampainya ke penyakit jantung, itu kan lebih susah ya Bu, daripada Ibu nanti resikonya gede, mending Ibu kan mencegah dari dini juga. Nah, nanti juga ada gangguan fungsi hati, di mana hatinya itu tertimbun oleh lemak semua. Kita kan nggak tahu ya Bu, kayak dari tubuh kita itu menyerap lemaknya itu ditaruh di bagian mana, apakah di jantung, di hati, atau di tubuh sebelah mana. Jadi kan sedini mungkin kita mencegah buat tidak obesitas lanjut gitu Bu. Nah, ini buat makanan yang dianjurkannya, buat yang rendah energi itu karbohidratnya itu kompleks. Ada kayak nasi, jagung, ubi, singkong, tawas, kentang, dan sereal. Mungkin ini kan Ibu kan dietnya sekitar 1300 kalori. Nah, nanti buat pemorsiannya itu Ibu di satu porsi aja waktu makannya. Nah, satu porsi itu sekitar 100 gram atau 3/4 gelas waktu Ibu masak nasi. Itu ya Bu, yang awalnya Ibu 2 centong itu dikurangi. Begitu deh. Nah, terus nih buat siangnya Ibu bisa memilih lauk yang bisa rendah lemak, enggak digoreng, biar kadar kolesterol Ibu tuh enggak makin naik.
juga nih ibu juga makan sayur yang banyak mengandung serat dan diolah tanpa santan kental. Ya, terus juga ditumis ataupun kayak digoreng gitu Bu. Jadi mending ibu itu direbus atau dikukus saja gitu. Gak apa-apa Bu, ibu mulai makan yang ibu-ibu suka dulu. Kayak tadi ada bayam gitu, berarti ibu makan bayam dulu. Terus buat yang enggak dianjurkan itu kayak karbohidrat sederhana, gula pasir, gula merah, sirup, kue yang manis dan gurih. Nah, sebisa mungkin ibu ngehindarin buat enggak makan itu dulu. Soalnya nih, ibu kan juga banyak obesitasnya kan udah tingkat 1 ya Bu. Nah, kalau ibu makan yang manis-manis terus, itu kan karbohidratnya gede, itu bikin tubuh kita itu makin menambah berat badan gitu Bu. Terus daging yang berlemak juga, selain daging yang berlemak itu selain bikin kolesterol tinggi, juga lemak kan bikin tubuh kita semakin gemuk juga ya Bu. Bahasanya kayak kita kan makin makan lemak, berarti cadangan lemak dalam tubuh kita kan juga semakin banyak ya Bu. Terus juga ini kacang-kacangan yang diolah dengan cara menggoreng, berarti tadi kayak protein hewani maupun protein nabatinya itu ibu pilih yang emang jangan digoreng gitu Bu. Iya Mbak, saya akan cobanya. Oke, baik. Nah, kalau misal ibu masih kayak bingung mau apa ya, kalau nggak digoreng nggak enak gitu ya, itu bisa ditumis dulu tapi minyaknya dikit banget gitu Bu. Iya Mbak. Ini kan juga yang diet rendah kolesterol atau rendah lemak ini, ibu bisa pilih di sini itu yang golongan rendah lemak. Kayak ada nih ibu, kalau mau makan ayam, pilih yang ayamnya tanpa kulit. Soalnya nih ayam kan mengandung banyak itu ya Bu, kayak banyak lemaknya itu di kulitnya itu. Terus ada babat juga, ada ikan, terus ada udang segar. Mungkin yang biasanya ibu udang segarnya digoreng, bisa dikali direbus atau dikukus gitu Bu. Nanti pemilihan makannya buat referensinya ibu bisa milih di sini gitu. Terus ini nih ada jenis-jenis sayuran juga Bu yang mungkin ibu bisa pilih menjadikan referensi juga. Ada kayak sayur kacang panjang, ada buncis, terus kol gitu, biar kebutuhan serat ibu itu terpenuhi dalam sehari-harinya. Terus juga Bu jangan lupa buat makan buah juga, soalnya kan buah juga mengandung banyak vitamin dan mineral gitu guys Bu. Selain itu kan ada buah yang bikin meredakan kolesterol atau menurunkan kadar kolesterol gitu Bu, kayak buah pisang atau buah stroberi gitu. Terus ibu juga bisa nih makan kayak alpukat gitu. Iya Mbak. Terus juga kalau ibu mau minum susu, diusahain banget buat susunya itu tanpa lemak. Soalnya kalau susunya ada lemaknya itu, nanti ibu bikin berat badannya itu makin naik gitu Bu. Iya Mbak. Nanti saya catatkan di sini. Nih buat menu sehari itu ada kayak nasi, ada telur ayam. Nanti telur ayamnya itu bisa dikukus atau dibacem gitu juga bisa Bu. Terus ada sayuran nih, sayurannya itu sekitar 100 gram.
100 gram itu seberapa? 100 gram tuh segelas, 1 gelas gitu. Ibu di rumah punya timbangan buat masakan gitu? Tidak. Ya berarti ibu pakai URT atau ukuran rumah tangga yang ini saja ya bu, kayak 1 gelas gitu. Terus juga ada buahnya, biar kebutuhan sehari-hari itu terpenuhi. Iya Mbak. Terus juga di selingan paginya itu ibu bisa makan buah-buahan juga. Terus di selingan sorenya itu ibu bisa makan makanan yang rendah lemak kayak puding atau apa yang tidak digoreng gitu. Iya Mbak. Nah selanjutnya di makan siangnya itu bisa milih nasinya itu lebih dikit sekitar 100 gram gitu kayak yang saya jelaskan tadi. Terus ada ikan, tempe itu protein nabati dan hewani. Jadi bu selama makan itu kayak sehari itu diusahain gizi seimbang, karena kita kan makan sesuai pedoman gizi seimbang biar kebutuhan gizi dalam diri kita itu terpenuhi gitu bu. Ini nanti bisa buat acuan ibu juga. Ini nanti ibu bisa memilih makanan sesuai yang ibu pengen juga, kayak yang apanya gitu. Aku pengen ini, tapi nanti ngolahnya jangan digoreng ya bu. Iya Mbak. Terus ini buat yang rendah lemak itu membantu menurunkan kadar kolesterolnya ibu. Di sini juga ada tipsnya nih bu buat sukses menjalankan dietnya. Yang pertama, batasi penggunaan gula. Nah kayak tadi kan batasi penggunaan gula itu kan biar enggak berat badannya itu nambah banyak begitu. Terus makanan dengan karbohidrat tinggi juga. Kalau ibu makan makanan yang banyak seratnya kan ibu gampang lebih kenyangnya cepet ya, terus kenyangnya lama juga. Itu kan bikin ibu kan nafsu makannya nanti aja kayak gitu. Itu kan bikin enggak langsung makan terus begitu ya bu. Terus juga nih batasi penggunaan kuning telur maksimal itu 2 butir per minggu. Jadi kenapa dibatasin kuning telurnya sih? Soalnya lemak di dalam telur ayam itu kebanyakan di kuning telurnya bu. Jadi makanya kalau misalnya ibu mau makan yang ada kuning telurnya itu nggak apa-apa, tapi maksimal itu 2 butir saja per minggu. Ibu bisa makan yang putih telurnya saja begitu. Terus selanjutnya itu perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan lagi itu. Terus juga ibu bisa menggunakan minyak kedelai atau minyak jagung yang terbatas dan tidak berlebihan. Terus masaknya itu dengan cara direbus, dikukus, diungkep, ditumis, dan dipanggang. Nah terus nih ibu juga bisa melakukan aktivitas fisik kayak satu hari itu 30 menit aja nggak apa-apa, kayak olahraga atau senam ringan atau jogging atau jalan kaki begitu bu. Iya Mbak. Dari ibu ada yang mau ditanyain atau tidak bu? Berarti untuk mengurangi lemak-lemak itu harus mengurangi goreng-gorengan ya Mbak ya? Iya betul sekali bu, soalnya kan di goreng-gorengan itu ada minyak ya bu buat menggoreng. Nah kandungan lemaknya itu tinggi banget di situ. Oh gitu ya Mbak ya. Saya sudah paham. Oke, nanti ini buat livatnya itu bisa ibu jadiin acuan. Sama di sini itu ada daftar bahan makanan penukar sama ukuran rumah tangganya. Ini bisa buat acuan ibu nanti kalau bikin menu di rumah juga. Iya Mbak. Gitu. Terus nih dari ibu nanti bisa kontrol berat badannya dengan melakukan pengecekan selama kayak 3 hari sekali begitu bu. Ibu ada timbangan di rumah? Ada Mbak. Oke bisa banget itu bu, kayak di
cek 3 hari sekali. Terus buat kayak ibu targetnya itu kan turun energinya kan 250 kalori, berarti itu sekitar setengah kilo per bulan. Itu kita pelan-pelan saja, yang penting itu kayak komitmennya ibu gitu. Nanti bisa ibu lakukan juga ya bu. Terus juga ibu bisa ngecek kadar kolesterolnya ibu setelah 2 minggu sekali. Nanti 1 bulan lagi kan ibu konseling lagi ke sini. Nah itu ibu bisa bawa kadar hasil lab ibu ke sini. Nanti kita cek bareng-bareng juga apakah hasilnya intervensi kita itu berhasil atau tidak. Nanti kalau belum berhasil maka kita di asesmen lagi begitu bu. Nah nanti ibu itu diingat-ingat ya buat ngeceknya, buat makanannya, buat itunya juga aktivitas fisiknya juga, biar diet yang ibu lakukan ini berhasil nih bu. Iya mbak. Oke, dari ibu ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Enggak mbak, untuk sementara ini saya memahami. Ya Pak udah paham ya bu. Baik, semoga buat dietnya ibu nanti berhasil. Terus buat berat badannya ibu itu semua targetnya itu tercapai, seperti dari target menurunkan kadar kolesterol ibu, menurunkan berat badan ibu juga, semoga bisa tercapai juga ya bu. Semangat juga buat dietnya, buat ngelaksanainnya. Jadi ibu komitmen ya buat ngelaksanain ini sungguh-sungguh. Iya mbak, saya akan mencobanya mbak. Oke, nanti ini kan saya kasih buku diary gitu bu. Nah nanti ibu bisa nulis di sini tanggal ini ibu makan pagi dengan lauk ini, terus makan siang lauk ini, nasi ini, bahwa semua gizi seimbang, semua bahan makanan yang ibu makan bisa ibu catat di sini. Terus selingan juga, terus buat jajan juga ibu bisa nyatet di sini ya. Terus nanti kalau udah 1 bulan ibu datang lagi ke sini, ibu bisa membawa ini juga sama hasil lab, terus hasil penimbangan tinggi berat badan, terus pengecekan tinggi badannya juga. Ibu bisa bawa itu semua ya. Oke, semoga diet ibu berhasil, terus juga targetnya juga tercapai. Oke, dari ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Udah mbak. Ya berarti udah cukup ya bu? Iya mbak. Oke, mungkin ini nanti dibawa sama ibu. Terus misalnya ibu nanti masih ada yang bingung, ibu bisa baca-baca apa yang udah ibu catat atau ibu pahami hari ini. Terus juga semoga dietnya ibu berhasil lagi ya bu. Iya mbak. Oke, mungkin buat sesi konseling ini bisa saya cukupkan sampai sini. Terima kasih ya bu sudah mau melakukan sesi konseling gizi pada pagi hari ini ya bu. Iya mbak, sama-sama. Oke, ibu hati-hati di jalan ya, dan semoga aja apa yang ibu inginkan itu bisa berhasil ya bu. Dan bisa menjadi target ibu itu tercapai. Itu ya bu. Terima kasih bu, hati-hati di jalan. Sama-sama mbak. Saya permisi dulu ya mbak.